Baik. Dan juga mungkin teman-teman yang punya sahabatnya belum bergabung bisa diajak untuk segera bergabung ke Zoom kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, sore yang begitu berkah, penuh semangat dan penuh keberkahan di mana-mana kaum muslimin melaksanakan sholat subuh, kemudian lanjut sholat zuhur dan sholat asar. Di situ hari-hari yang tidak pernah lepas dari beribadah kepada Allah, berdoa, memanjat kepada Allah agar segera Allah hilangkan wabah corona ini. Ya, karena dampaknya luar biasa, subhanallah, berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada pendidikan, dan berbagai sektor lainnya. Semoga Allah segera angkat penyakit ini yang sudah cukup lama teman-teman semua. Hampir 1 tahun ya kita menghadapi wabah corona di dunia ini. Rekan-rekan sekalian, Rasulullah SAW bersabda pada hadisnya yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju jannah atau surga. Mungkin kita tidak melangkahkan kaki untuk belajar, gitu ya, menuntut ilmu. Tapi Allah berikan kita fasilitas untuk terus menuntut ilmu dengan berbagai macam cara alternatif. Salah satunya melalui daring atau via Zoom. Ya, semoga ini menjadi ikhtiar kita menuntut ilmu. Allah catat amal baik kita, Allah catat usaha kita. Mungkin di sini ada teman-teman yang memaksakan diri untuk membeli kuota, merelakan uangnya demi mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ya, semoga Allah lipat gandakan niat baik teman-teman semua untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian, ya kita sudah masuk ke sesi yang kelima kajian Ustadz Ahmad Faris Beki tentang sejarah Islam. Ya, kita sudah melewatkan tema-tema terkait dengan bagaimana Rasulullah ketika itu berdakwah secara diam-diam di Mekah, kemudian berlanjut bagaimana beliau merekrut para sahabat, orang-orang yang soleh Allah pilih ya dari kalangan kaum Quraisy. Di situ mungkin keluarga orang-orang yang membenci Rasulullah, membenci kedatangan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi di situ Allah titipkan satu cahaya dari keluarga itu. Ya, mungkin kita kenal sahabat-sahabat yang lahir dari keluarga kaum Quraisy seperti Mus'ab bin Umair, kemudian juga sahabat yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat lain yang luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, kali ini kita akan masuk pada tema perjalanan menuju Perang Badar atau Road to Badar. Ini tema yang Ustadz Ahmad Faris Beki sampaikan. Semoga teman-teman nanti bisa mencerna atau mencatat ya poin-poin penting yang beliau nanti akan sampaikan. Boleh teman-teman lewat HP ataupun lewat catatan khusus agar nanti bisa lebih mengingat materi yang beliau sampaikan. Dan juga saya ajak kepada rekan-rekan semua untuk fokus mendengarkan materi, ataupun yang sambil bekerja mungkin diselipkan beberapa menit ya untuk fokus mendengarkan materi-materi penting dari Ustadz Ahmad Faris Beki agar tidak sia-sia waktu kita mendengarkan kajian ini. Nah, rekan-rekan sekalian, dan juga saya ajak kepada sahabat yang belum hari ini menginfakkan hartanya, silakan masuk ke indonesiadermawan.id. Di situ teman-teman bisa searching berbagai macam program aksi cepat tanggap yang cukup banyak, ada yang wakaf, zakat, dan kurban, serta lainnya. Dan aksi-aksi kemanusiaan yang teman-teman bisa berkontribusi di situ, mungkin tidak secara fisik, tapi insya Allah harta kita masuk dalam catatan. Amin. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Sudah bergabung bersama kita Ustadz Ahmad Faris Beki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Semoga suaranya jelas ya. Jelas Ustadz suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik Ustadz. Tadi sudah kita opening sedikit. Mungkin saya tambahkan lagi beberapa poin. Yang pertama teman-teman, untuk rules agenda kita, semoga semuanya bisa memahami ya tentang suara agar bisa di-mute semuanya dan video bisa ditampilkan agar para asatiz guru kita bisa menyaksikan ya teman-teman, menyaksikan atau sedang curhat atau sedang melakukan aktivitas yang lain. Semoga tidak, agar kita bisa fokus mendengarkan materi ya, agar suasana juga bisa lebih hidup. Baik, tanpa berpanjang kalam, Ustaz udah siap Ustaz?
Insyaallah. Insyaallah Ustaz ya. Baik. Di sini untuk pesertanya ada dari rekan-rekan sahabat dermawan, para donors ACT, ada juga publik, dan juga ada banyak juga teman-teman dari aksi cepat tanggap, ya, para pejuang kemanusiaan dan sahabat dermawan. Baik Ustaz, nanti ada waktu untuk materi Ustaz, kemudian nanti juga ada sesi tanya jawab. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita berikan waktu dan tempat kepada Ustaz Ahmad Faris Beki. Falyatafaddal mashkuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, sahabat-sahabat dermawan berada. Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan seri peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada diri Rasulullah SAW di Madinah. Sebelumnya kita bicara tentang perpindahan kiblat, bagaimana ini menjadi simbol umat Islam siap untuk mengambil alih kepemimpinan peradaban di dunia ini. Artinya memang pada awal-awal kiblat seperti para nabi-nabi yang sebelumnya, Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis, tapi ini tetap memberikan pesan yang baik bahwa agama Islam ini bukan sama sekali agama yang baru. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah meneruskan para rasul-rasul sebelum itu. Tetapi kemudian Allah memerintahkan untuk perpindahan kiblat ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram, karena Allah melihat bagaimana Rasulullah bolak-balik menghadapkan wajahnya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kiblat ini dipindahkan, arah kiblat salat itu ke arah Baitullahil Haram yang ada di Mekah. Baik. Sekarang ada fase yang lebih penting lagi dari itu. Dimulainya peperangan. Kenapa kita tidak langsung berbicara tentang perang Badar sebagai perang pertama? Karena tentu saja inti persoalannya adalah, pokok masalahnya adalah di perang itu sendiri. Tapi kita tidak boleh tergesa-gesa langsung bicara tentang peperangan itu, bagaimana kemudian apa hasilnya, kemudian bagaimana pengaruhnya bagi sekitarnya. Seolah-olah kita ini adalah agama yang suka peperangan. Nanti kita akan lihat bagaimana Islam memandang peperangan yang sebenarnya, pada komposisi apa dan porsi seperti apa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada pada fase awal Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW telah hidup sekitar 6 bulan di Madinah, itu keadaan di Madinah relatif stabil. Tetapi menyimpan bom waktu. Sebab apa? Sebab kaum muslimin yang baru terbentuk, baik dari orang-orang Mekah, muhajirin yang datang bersama Rasulullah SAW, atau orang-orang Madinah yang sebelumnya telah Islam, dan lebih banyak lagi Islam setelah kedatangan Rasulullah SAW, itu mulai memimpin pemerintahan, mengontrol pemerintahan di Madinah orang-orang Muslim. Sementara ada kekuatan-kekuatan lain di Madinah, bukan hanya orang Muslim, dan jumlah mereka juga tidak besar, tidak kecil ketika itu. Ketika pertama-tama itu ada kelompok-kelompok elit yang belum bisa menerima kedatangan Rasulullah dan masuknya orang-orang Madinah ke dalam agama Islam. Karena itu dapat mengancam pengaruh mereka di Madinah. Mereka nggak ridho itu. Sebenarnya banyak orang yang memang melihat Islam ini sebagai solusi yang baik. Agama yang benar. Yang dapat menjawab persoalan-persoalan hidup di dunia dan dapat menyelamatkan nanti di akhirat. Tetapi mereka takut karena ada kepentingan yang mereka pertahankan. Manusia itu begitu.
Ada banyak orang yang menyadari akan nilai kebenaran, tapi kalau diambil itu dapat merusak jalan rezekinya, merusak kedudukan dan pangkatnya di tengah manusia, maka mereka menolak itu. Ada elit Madinah yang belum terima itu. Ada lagi orang Yahudi yang masih shock bahwa Nabi terakhir itu ternyata bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Ada lagi kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang tentu saja orang-orang Mekah, kafir Mekah, Quraisy, tidak akan ridho melihat perkembangan Islam di Madinah, sementara mereka tidak bisa langsung masuk ke Madinah untuk memprovokasi orang di dalam, maka mereka menggunakan kabilah-kabilah yang mengitari Madinah. Oleh karena itu, sebelum terjadi perang Badar, sebenarnya sudah ada saraya. Saraya itu ada yang berkata peperangan tanpa Nabi. Sebenarnya kurang tepat makna itu. Saraya itu Rasulullah mengutus. Jadi ada sekitar 114 ya kali Rasulullah mengutus kepada kabilah-kabilah di luar Madinah. Gunanya untuk apa? Menjalin kesepahaman-kesepahaman. Jadi kesepahaman-kesepahaman untuk membuat ilaf, untuk membuat persekutuan. Saling menjaga, saling melindungi, saling berbagi informasi, dan seterusnya. Sehingga kehidupan menjadi sangat stabil di Madinah dan di sekitarnya. Ada yang kemudian menolak, lalu diancam. Tetapi kemudian mereka mengikuti, karena melihat kekuatan kaum muslimin semakin besar. Artinya, Rasulullah sudah mulai melobi-lobi, bukan hanya di Madinah, tapi juga pendukung-pendukung stabilitas di sekitar Madinah. Artinya, apa yang dikenal sekarang di tengah masyarakat internasional tentang hubungan multilateral atau pentingnya membentuk kesepakatan di sebuah kawasan, lahirnya ASEAN, lahirnya Uni Eropa, lahirnya ya negara-negara Asia Pasifik dan seterusnya, ini ide-ide yang walaupun baru pertama Rasulullah membentuk negara, tapi visi global Rasulullah dalam bernegara udah sangat jelas. Ini yang perlu kita pelajari. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita berdakwah ingin memajukan Islam di negeri ini, nggak boleh kita merasa terpisah dari negara-negara di sekitar kita. Kita membangun sinergi. Apalagi sekarang Islam sudah ada dan di sekitar kita rata-rata negara-negara Muslim. Ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura, ada ya macam-macam ya, banyak juga negeri-negeri Muslimnya. Apalagi ketika informasi berkembang sangat cepat dan jarak sudah tidak jadi masalah. Artinya kita menjalin kebersamaan, kerjasama dengan negara-negara Muslim adalah hal-hal yang sangat penting untuk membuat musuh gentar. Ketika mereka melihat Indonesia, mereka bukan cuma memandang Indonesia, tapi mereka juga takut. Karena kalau saya ganggu Indonesia, berarti saya mengganggu Turki. Berarti saya mengganggu Qatar misalnya. Berarti saya mengganggu Malaysia. Berarti saya mengganggu Brunei. Berarti saya mengganggu. Itu yang perlu kita tanamkan. Ada visi global dalam membentuk lingkupnya aja pendek. Masyarakat global dalam peradaban. Nah, ini dilakukan Nabi sebelum itu. Ketika ini sudah dilakukan, Allah mengizinkan untuk berperang. Perhatikan tahapan-tahapan di dalam Islam. Sebelumnya Anda bisa kebayang peperangan itu dilarang di dalam Islam. Walaupun terjadi penyerangan-penyerangan, pelecehan-pelecehan kepada Rasulullah dan para pengikut Nabi, undang-undang yang masih berlaku adalah yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94. Wa a'rid 'anil musyrikin. Kamu harus berpaling. Bagaimanapun kalian diganggu, kalian nggak boleh frontal menghadapi mereka. Berpalinglah, jangan membalas apapun. Tetapi keadaan sekarang berubah. Menampakkan identitasnya walaupun masih lemah. Dan itu membuat orang lain berpikir kita harus habisi mereka secara society, bukan secara pribadi-pribadi lagi. Karena mereka sekarang sudah membentuk satu society,
sudah membentuk satu pemerintahan, sudah membentuk satu negara. Maka tidak boleh tidak. Begitu negara terbentuk, kesepakatan bersama terbentuk, maka nggak mungkin tidak ada peperangan di situ. Karena akan berjumpa kepentingan antar dua negara. Akan berjumpa apa yang disebut sekarang dengan national interest. Nah, pada saat itulah Allah yang maha bijaksana menurunkan ayat mengizinkan. Perhatikan. Sebelumnya dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah itu terang-terangan tapi Nabi saja. Dakwah sembunyi-sembunyi dari tahun 1 sampai tahun 3 kenabian. Setelah itu dakwah terang-terangan. Tetapi kaum muslimin masih sembunyi. Cuma nabinya sudah terang-terangan berdakwah. Mulai di Bukit Safa, mulai di rumahnya mengajak paman-pamannya. Tapi kaum muslimin yang masuk Islam tetap sembunyi-sembunyi. Artinya orang Quraisy hanya menebak-nebak. Oh mungkin ini udah muslim, oh ini belum udah. Tapi mereka tidak tahu pasti mereka. Kapan kaum muslimin mulai terang-terangan menampakkan identitas sebagai orang muslim? Tahun ke-6 Hijri, tahun ke-6 kenabian, ketika Hamzah masuk Islam, diikuti 3 hari kemudian Umar masuk Islam. Umar datang ke Baitul Arqam, kemudian mengucapkan syahadat, beriman kepada Rasulullah, lalu statement pertama Umar setelah bersyahadat, setelah menjadi muslim adalah, ya Rasulullah, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi sementara kita ini berada dalam kebenaran? Maka akhirnya Nabi mengizinkan kaum muslimin, kalau gitu mari kita keluar menuju Masjidil Haram. Ada 2 grup kaum muslimin yang pergi ke Masjidil Haram. Satu di bawah kepemimpinan Hamzah, satu dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singa Quraisy semua ini. Orang yang disegani di Quraisy semua. Orang-orang Quraisy shock, ya, terkejut melihat, Hamzah sudah masuk Islam selama ini. Berani keluar setelah itu. Jadi orang-orang secara bertahap Allah memperkenalkan bagaimana kekuatan muslim terus berkembang. Dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi yang terang-terangan, kaum muslimin masih sembunyi-sembunyi. Nabi dan kaum muslimin terang-terangan. Tetapi tetap tidak diizinkan untuk melawan. Lalu turunlah ayat dalam surat Al-Hajj ayat ke-39, izin untuk berperang. Ya, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka itu dizalimi, dan sesungguhnya Allah sangat berkuasa untuk menolong mereka itu. Lihat betapa bijaksananya syariat ini. Ya. Apa fikih marhalah, fikih kebertahapan. Ingat ya, yang baru datang sekarang adalah izin. Belum kewajiban berperang, belum. Karena berat. Berperang itu di jiwa manusia itu berat. Dan Allah mengakui. Ya, yang penting sekarang kaum muslimin, kalian melihat, kalau sekiranya terjadi kezaliman, kalian mampu untuk melawan, kalian melawan. Kalian sudah diizinkan untuk berperang. Ini tahapan-tahapan peristiwa sebelum terjadi perang Badar. Perang Badar. Tetapi bagaimana kaum muslimin merespon kezaliman yang sekarang dilakukan? Kalau sekiranya kaum muslimin langsung menyerang Mekah, ke Mekah maksudnya, maka tentu saja ini tidak benar. Sebab apa? Sebab kekuatan belum cukup. Itu sama saja dengan bunuh diri. Allah tidak mau begitu. Anda nggak boleh hanya punya semangat membela agama ini, tapi hasilnya kontraproduktif. Membuat stigma semakin buruk terhadap Islam, membuat orang memfitnah kita, ya, membuat macam-macam lah. Harus benar-benar bijaksana mengikuti fikih-fikih kebertahapan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan pada fase diizinkan untuk berperang ini? Baik. Pada masa itu, orang-orang Quraisy masih terus melakukan perjalanan dagang mereka ke Syam. Ya. Ketika kafilah itu lewat membawa barang dagangannya dan sudah sangat besar asetnya,
mereka ini ternyata tidak dijaga dengan kekuatan yang maksimal. Jadi bukan ada kuwah askariyah atau kekuatan militer yang menjaga kafilah dagang ini, ya, perjalanan dagang ini. Sebab selama ini mereka aman, mereka aman, ya. Nah, keamanan itu didapat dari perjanjian yang dilakukan oleh buyut Nabi dulu Hashim. Jadi ada kafilah dagang yang melewati Madinah dan tidak dijaga dengan cara maksimal. Yang kedua, mereka itu lewat dekat Madinah. Jadi kalau kaum muslimin mencegat mereka, maka tidak butuh keletihan ekstra karena dekat. Yang kedua, setelah dicegat, ya, mereka bisa kembali ke Madinah dengan mudah. Yang keempat, tujuan mencegat itu adalah untuk meminta aset-aset atau senilai aset yang telah mereka rampas, kaum musyrikin rampas di Mekah waktu kaum muslimin hijrah. Jadi kita bukan bangsa perampok. Kita bukan ingin semua apa yang kamu bawa, bukan. Kita minta dengan cara yang damai, tolong kembalikan aset-aset kami yang dulu kalian tahan. Ya, yang ada di Mekah, aset aku sekian, kamu kembalikan. Kamu bisa ambil yang ada di Mekah itu. Nah, kemudian yang kelima juga bertujuan untuk menimbulkan rasa gentar orang Quraisy. Ini membuat mereka berpikir ulang. Kalau mereka mau menyakiti kaum muslimin di Madinah, yang terganggu adalah jalur ekonomi mereka. Ini digunakan oleh negara modern pada hari ini. Ya, kenapa misalnya Mesir, walaupun negara yang miskin, tetap dilihat sebagai negeri yang penting bagi Barat, bagi kekuatan besar. Kenapa? Karena jalur terusan Suez itu menjadi jalur utama perdagangan di dunia. Begitu juga Selat Hormuz yang ada di Persia. Begitu juga Selat Marmara yang ada di Istanbul. Coba bayangkan bagaimana Barat sekarang sedang cemas untuk menghadapi tahun 2023 di mana perjanjian, ya, Sykes-Picot 100 tahun berakhir. Sehingga Turki berhak untuk menguasai, ya, dan mengelola secara independen kemerdekaan yang sepenuhnya selat itu. Berapa ribu dolar setiap hari, berapa ratus ribu dolar atau jutaan dolar nilai perdagangan yang lewat melalui selat itu. Itu Istanbul penting sekali. Jadi ketika Nabi SAW seperti tes water, seperti tes riak, ya, cek ombak, ini bagaimana orang-orang Quraisy merasa terancam dengan perdagangan mereka yang terus harusnya terus berjalan ke arah Syam. Baik. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari-cari informasi di situ. Ingat, pertama Rasulullah menjalin kesepakatan dengan orang-orang yang ada di Madinah, Yahudi serta Aus Khazraj dan orang-orang yang tinggal di Madinah. Yang kedua, Rasulullah mengutus saraya sekitar 114 saraya di sekitar Madinah. Rasulullah menjaga stabilitas dan keamanan. Yang ketiga, Rasulullah mencoba ombak, mencoba riak dulu. Bagaimana kalau sekiranya orang Quraisy merasa bahwa jalur ekonomi kita terancam? Lalu Allah menurunkan syariat kewajiban berperang. Ini yang menarik. Ya, apa itu? Ayat ya ayyuhalladzina amanu di Al-Baqarah ayat 216 kalau saya tidak keliru, ya. Benar enggak 216? Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Ini menarik, ya. Dari mana menariknya? Sebentar. Ketika turun ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Benar, Al-Baqarah ayat 216. Baik, saya ambil ini. Coba kita baca ayat-ayat yang berkenaan dengan peperangan ini. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Wa huwa kurhun lakum. Sedangkan itu berat bagi kamu. Kamu nggak suka. Tetapi bisa jadi kamu suka sesuatu, namun itu baik bagi kamu. Kamu benci sesuatu, namun itu baik bagi kamu. Bisa jadi juga kamu cinta sesuatu, tapi itu buruk bagi kamu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Lihat, saya ingin teman-teman sekalian ketika membaca ayat ini berempati, merasakan bagaimana suasana kaum muslimin pada waktu itu. Ingat, ini syariat baru. Sebelumnya mereka tidak ada izin atau kewajiban untuk berperang. Artinya mereka yakin Allah akan menjaga mereka dan mereka tidak harus berdarah-darah, tidak harus berhadapan dengan musibah, dengan ujian yang bisa mengancam nyawa mereka. Pada kondisi seperti itu lalu turunlah ayat diwajibkan untuk berperang. Ada beberapa hal yang membantu kita memahami mereka. Pertama, manusia secara umum itu memang tidak mencintai peperangan dan pembunuhan, tidak suka. Jadi setiap orang pasti memandang bahwa perang itu menghancurkan, perang itu membinasakan, perang itu ya menumpahkan darah, dan itu tidak baik memang. Berat bagi manusia untuk melakukan perbuatan ya yang resikonya sangat besar di dalam dirinya. Artinya Islam mengakui bahwa peperangan itu adalah hal yang berat bagi manusia. Tetapi ketika Allah memerintahkan mereka berperang, sementara Allah tahu bahwa itu berat bagi mereka, Allah ingin memberitahu kita bahwa terkadang kita harus memilih jalan yang tidak kita sukai dalam hidup untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Pada saat kita harus memilih melakukan sesuatu, ingat, ini undang-undang berlaku dalam kehidupan kita semua, dalam kondisi damai atau perang. Pada saat kita ya dalam satu kondisi kehidupan ini, ada saatnya terkadang kita memilih jalan yang tidak kita sukai untuk mencegah keburukan yang lebih besar lagi. Ketika itu harus kita lakukan, maka yang paling penting kita perbaiki pertama-tama adalah rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa walaupun perang ini berat, tetapi bisa jadi dia baik. Buktinya Allah izinkan itu. Ini tentang bagaimana kaum muslimin memandang syariat. Walaupun kamu tidak suka, walaupun akalmu mungkin belum menerima, tapi kalau kamu tahu ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka segera masukkan ke dalam hatimu, pasti ini untuk kebaikan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ada makna lain. Ini apa? Bahwa bisa jadi yang dilihat secara kasat mata olehmu dalam kehidupan ini buruk, dia mengandung kebaikan di dalamnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang pertama tadi apa? Poin pertama tadi, bahwa peperangan itu memang berat bagi manusia. Tapi kalau Allah memerintahkan, dia akan memaksa dirinya. Dia akan memerintahkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang berat itu. Karena ini perintah Allah. Yang kedua, ada makna yang lebih dalam lagi, bahwa ada banyak hal yang terlihat di mata manusia buruk, tetapi kalau itu dari Allah pasti ada kebaikan di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, lebih dalam lagi. Pada poin pertama dan yang kedua, kita dapati dua jenis kaum mukmin. Jenis yang pertama adalah orang yang melihat bahwa kewajiban agama itu berat. Seperti peperangan. Dia melihat peperangan itu berat sekali. Tapi dia tetap melakukannya karena Allah. Yang kedua, kelompok kedua kaum muslimin adalah orang yang percaya ada kebaikan di atas beban syariat.
Jadi yang pertama tadi dia berat, tapi karena dari agama ya mau nggak mau dia harus lakukan. Tapi yang kedua, begitu datang perintah agama, walaupun bagi dirinya berat, tetapi langsung ada dalam pikirannya, pasti ini baik bagi dia, maka akan menjadi lebih ringan lagi. Subhanallah. Begitulah Allah menjinakkan hati orang-orang Muslim ya, ketika mewajibkan bagi mereka untuk berperang. Karena itu mulailah turun ayat-ayat tentang peperangan, tentang kewajiban berperang. Seperti waqatilu fi sabilillah. Berperanglah kamu di jalan Allah. Selalu jihad disandingkan oleh Allah dengan kalimat fi sabilillah. Sebab begitu seseorang melakukan, menjalani kehidupan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun berat bagi jiwanya, dia akan menjadi ringan karena dia tahu tujuan paling jauhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu teman-teman sekalian, apapun amalan-amalan berat yang kamu lakukan di atas syariat, maka periksalah kembali niat di dalam hatimu. Semakin engkau ikhlas hanya karena Allah semata, maka akan semakin mudah. Maka akan semakin mudah untuk melakukan itu. Oke. Yang keempat, ya, poin keempat yang kita dapatkan dari ayat ini. Sungguh pun kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita sembrono. Begitu kita tahu, Nabi memberitahu kaum muslimin pentingnya peperangan dan betapa besarnya pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah, Rasulullah berkata, "Ughzu fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wala taghullu, wala taghdiru, wala tumathilu, wala taqtulul walid." Nabi perintahkan, ya, berperanglah di jalan Allah. Bunuhlah orang-orang kafir, ya, dalam kondisi berperang itu, gitu. Kemudian ada lagi hadis lain dari Anas, riwayat Abu Daud, intaliqu bismillah, mulailah dengan nama Allah, wabillah dengan Allah, wa ala millati Rasulillah, di atas millah Rasulullah. Artinya menjaga mindset, menjaga keikhlasan, menjaga itu membuat perbuatan-perbuatan kita menjadi lebih mudah lagi. Namun keikhlasan niat dalam memperjuangkan agama ini tidak boleh membuat kita lengah terhadap strategi-strategi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah secara bertahap, membangun kesepakatan di Madinah, membangun kesepakatan dengan kabilah-kabilah di luar Madinah, lalu mencari informasi-informasi. Kita lihat nanti, beberapa saat sebelum Badar, Nabi SAW sendiri yang pergi keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nabi keluar ke daerah di dekat Badar, karena di situ adalah rute yang biasa digunakan oleh orang-orang Quraisy menuju ke Syam, dari Mekah ke Syam. Nabi mencari informasi, kapan mereka lewat, berapa jumlah mereka, berapa aset yang mereka lakukan, sampai sebegitunya. Nabi bertanya kepada orang sekitar. Nabi berjumpa, ada orang di dekat situ, Abu Bakar langsung menegur orang itu. Orang itu curiga, ada apa ini? Ada dua orang asing tiba-tiba bertanya tentang kafilah dagang Quraisy. Itu kafilah dagang besar. Jangan-jangan ini utusan dari perampok atau apa yang ingin mencegat mereka. Maka dia bertanya kepada Abu Bakar, "Min aina antuma?" Dari mana kalian ini? Abu Bakar menjawab dengan sangat hati-hati. "Nahnu min ma," kata Abu Bakar. Jadi ada kabilah di dekat situ namanya kabilah Ma. Ma itu bahasa Arab artinya air. Abu Bakar menjawab, "Nahnu min ma," kami ini manusia berasal dari air. Kan Allah berkata, manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Jadi maksud Abu Bakar berkata kami ini dari Ma. Karena kalau Abu Bakar berkata kami ini dari Madinah, akan curiga dia. Namun Abu Bakar tidak berbohong. Ya, ini ada dalam kaidah bahasa namanya tauriyah. Tauriyah itu mengatakan sesuatu, pendengar mengesankan lain, tapi kita maksudnya lain. Sama seperti Nabi Ibrahim ketika diajak untuk berpesta pada hari raya perayaan berhala, Nabi Ibrahim berkata, "Inni saqim," aku sakit. Bukan Nabi Ibrahim berbohong, bukan. Tapi itu namanya tauriyah. Maksud Nabi Ibrahim, sakit hatiku ini melihat kalian menyekutukan Allah. Atau sama ketika Ibrahim ditanya oleh prajurit yang menghadangnya di Mesir. Ya, Raja Mesir menghadang, mau mengambil Sarah karena cantik sekali. Mereka tanya, "Sarah ini siapa?"
Nabi Ibrahim berkata, hadhihi ukhti, ini adalah saudaraku. Karena orang Arab membela saudara perempuan itu lebih kuat daripada membela istri. Maka Ibrahim ingin berpesan, aku sanggup mati karena perempuan ini. Gitu loh. Untuk membela perempuan ini aku tidak takut apapun. Jadi dia bilang ini saudaraku. Maksud Ibrahim adalah saudara di dalam iman. Saudara ukhuwah fiddin. Nah, itulah Abu Bakar menjawab, nahnu min ma. Kami ini dari ma, maksudnya dari air. Tapi orang tua itu mengira Abu Bakar menjawab, oh dari kabilah dekat sini. Dan siapa yang bersamamu, kata orang tua itu kepada Abu Bakar. Nanya Rasulullah. Kata Abu Bakar, hadin yahdinis sabil. Oh ini tukang tunjuk jalanku. Maksud Abu Bakar penunjuk jalan hidayah. Penunjuk jalan keimanan. Penunjuk jalan menuju surga. Penunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang tua itu menganggap maksudnya adalah profesional yang biasa dibayar untuk menjadi guide, menjadi ya penunjuk jalan ketika berjalan di padang pasir. Lalu mereka dapat mencapai informasi itu. Tetapi rupanya lolos kabilah yang mau dicegat itu, gitu loh. Kemudian pergi lagi ke Syam, lolos lagi. Ketika kembali lagi yang ketiga dari Syam, jadi perdagangan dagang berikutnya barulah ya musim berikutnya barulah Nabi bertemu dengan pasukan kaum musyrikin itu. Itu pun sebenarnya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu sudah lewat di Badar. Artinya kalau sekiranya orang-orang kafir Quraisy ini kembali ke Mekah, mereka selamat sebenarnya. Tetapi waktu kembali dari Syam, Abu Sufyan ini sudah mendengar-dengar kabar bahwa kaum muslimin ini mau mencegat mereka. Maka sebelum kafilah dagang yang sebenarnya itu lewat, dia bersama seorang sahabatnya dulu untuk melakukan survei jalan. Merintis jalan dulu, aman apa tidak. Ketika mereka melewati di dekat Badar, mereka lihat ada 2 titik hitam yang berada di situ. Ada apa? Ini bukan kampung orang, tempat orang hidup, bukan. Pasti ada hajat penting kalau mereka ada di situ. Dikejar sama Abu Sufyan dan temannya itu. Namun Nabi sudah pergi. Memang titik hitam itu adalah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka sudah pergi menjauh. Sehingga Abu Sufyan tidak dapat menyusul. Namun Abu Sufyan dapat melihat bekas mereka ketika dia lihat kotoran onta yang baru. Wah, ini pasti ada orang sebelumnya. Abu Sufyan mengeluarkan tongkatnya, lalu mengorek-ngorek kotoran onta itu, dan dia dapati ada biji korma khas Madinah. Biji korma yang kurus kecil itu khas Madinah. Abu Sufyan tahu, ini pasti pasukan Muhammad pernah di sini. Ini adalah kurma orang Madinah. Lihat ya, orang Quraisy, orang Mekah, orang Arab pada waktu itu, logikanya itu luar biasa. Nalar mereka luar biasa. Kecerdasan mereka menghadapi kehidupan luar biasa. Terpintas dia untuk mengorek-ngorek kotoran onta agar melihat dari mana ya onta ini berasal. Dan dia dapati ada biji korma Madinah di situ. Lalu Abu Sufyan mengutus sahabatnya itu, kamu sekarang pergi ke Quraisy, ke Mekah untuk meminta bantuan. Nanti kamu menghadap, ketika kamu datang, berjalanlah terbalik dengan baju terbalik untuk menunjukkan suasana darurat agar orang-orang segera mengumpulkan bala bantuan. Abu Sufyan pun tetap melanjutkan perjalanan bersama bersama kafilah dagangnya. Utusan yang tadi diutus ke Quraisy membuat berita ini langsung ya viral, tersebar kemana-mana. Sehingga Abu Jahal langsung mengumpulkan banyak orang. Mengumpulkan sekitar 1.200 pemuda-pemuda pilihan dengan senjata lengkap untuk membela, mengawal kafilah dagang Abu Sufyan di Badar. Karena beritanya mereka akan dihadang di Badar. Maka keluarlah 1.200 orang Quraisy. Di tengah keadaan seperti itu, ya, lalu mereka tiba-tiba mendapati kafilah dagang sudah lewat dari Badar. Udah ke wilayah kekuasaan Mekah. Sehingga perang tidak jadi. Sebenarnya orang-orang sudah mau pergi. 250 orang pemuda dari Bani Zuhrah
Bani Zuhra ini berarti kabilah ibunya Nabi. Aminah itu dari Bani Zuhra. 250 orang dari Bani Zuhra berkata, misi kita sudah selesai. Kita ini keluar Mekah untuk melindungi kafilah dagang kita. Ternyata kafilah dagang kita sudah selamat sekarang, udah bersama kita. Maka kita kembali ke Mekah. Nggak butuh perang. Abu Jahal langsung menghuluskan pedang berkeliling di tengah orang-orang dan berkata, Muhammad jangan semena-mena menakut-nakuti kita. Demi Allah kita tidak akan pulang ke Mekah sampai kita menari-nari dan bernyanyi di Badar. Artinya kita harus tetap menyerang pasukan kaum muslimin. 250 orang dari Bani Zuhra tetap kembali ke Mekah, tidak setuju. 950-nya lah yang tetap menuju ke Badar. Jadi jumlah orang musyrik ketika terjadi perang Badar itu ada berapa? Jumlah yang benarnya bukan 1.200 seperti yang banyak dipahami orang selama ini, tapi 950 orang. Walaupun keluar dari Mekah 1.200, tetapi yang benar-benar ikut berperang 950 orang. Nabi SAW telah menyiapkan juga pasukan sekitar 313 orang. Ya, 313 orang. Nabi mulai melancarkan strategi berperang. Ini bakal di sini, ini di sayap kiri, ini di sayap kanan, formasinya begini ya. Mulailah untuk keluar peperangan. Apakah perang langsung terjadi? Tidak. Ada beberapa pembukaan peperangan. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Ketika perang ini terjadi, beberapa mukaddimah yang terjadi di Badar, mengapa kaum muslimin bisa lebih unggul, faktor-faktor buminya apa, faktor-faktor langitnya apa, dan bagaimana perdebatan sengit di tengah orang-orang Quraisy tentang mereka, bagaimana saling mengirim mata-mata, bagaimana kemudian terjadi sebelum terjadi kecamuk perang yang sesungguhnya. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Ini dulu Ustaz Naim dan teman-teman sekalian, ya, bisa kita kembangkan dalam tanya jawab dan dialog insya Allah. Namun penekanan saya pada pertemuan ini adalah bagaimana fikih kebertahapan dalam Islam ketika berhati-hati sekali mewajibkan untuk berperang itu. Jadi agama ini sangat memperhatikan tabiat manusia, tidak suka peperangan, ya, dan tapi ada jalan yang memang memaksa kita untuk itu. Lalu bagaimana pentingnya tetap berstrategi walaupun kita tahu betapa mahalnya, betapa fadilah yang luar biasa bagi orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa untuk apa kita berjuang, kalau mati seperti apa, kalau kita menang seperti apa, harta rampasan perang seperti apa, itu nanti akan diatur di dalam Islam. Namun itu bukan berarti kita harus langsung bergerak tanpa memikirkan strategi-strategi serta mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Inilah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan beragama dan kehidupan di dunia ini. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas materinya. Luar biasa, mendapatkan pencerahan luar biasa kita mendengar materi beliau. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin kita lanjut ke sesi diskusi tanya jawab. Di sini saya berikan waktu yang luas untuk teman-teman semua. Bisa tanyakan langsung lewat audio, dihidupkan audio dan videonya, langsung menanyakan perihal pertanyaan teman-teman. Silakan teman-teman. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman lewat WA dan juga lewat chat. Mungkin teman-teman yang pengen lewat Zoom boleh silakan langsung bertanya. Ada teman-teman? Baik, kalau nggak ada mungkin saya masuk ke pertanyaan lewat online dulu. Ustadz, bagaimana perihal tentang ayat yang menyatakan bahwasanya dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah ayat 190. Nah di sini Ustadz, maksud dari orang-orang yang memerangi kamu dalam konteks mungkin saat ini kondisi negara kan kita entah perang pemikiran, perang strategi yang lain, atau politik, ataupun ekonomi. Nah mungkin bagaimana Ustadz tanggapan dengan kondisi Indonesia saat ini? Perang apa yang sedang terjadi? Bagaimana kita harus melawannya, Ustaz? Baik. Saya coba dulu melihat dari sisi ayat yang tadi ditanyakan. Hasrat manusia untuk balas dendam ketika dizalimi,
itu besar sekali. Jadi ada saatnya kita memahami ya psikologi orang yang merasa dizalimi bertahun-tahun, lalu kemudian dia merasa ini ruang sekarang terbuka untuk balas dendam. Tetapi di dalam Islam, disitulah kebijaksanaan itu dilatih. Disitulah kebijaksanaan itu menemukan tempatnya. Agar jangan sampai keluar dari bingkai yang telah dibolehkan oleh syariat. Bukan berarti ketika kita sudah dizalimi, kita dapat melakukan kezaliman pula. Bukan. Maka Allah berfirman di ayat Al-Baqarah ayat 190 itu, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Tetap gunakan kata-kata yang baik, tetap gunakan aksi yang tidak berlebihan, tetap terukur apa resikonya kalau kamu melakukan ini, kalau kamu melakukan ini. Ini saya menyebut demi Allah karena saya cinta dan saya menyebutkan nilai-nilai umum ya. Teman-teman sendiri terserah mau memahaminya kemana. Bahwa keadilan bersikap di dalam Islam itu adalah hal yang paling pokok. Kita harus terus berlaku adil walaupun kepada musuh kita sendiri. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-8? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian kita, karena dia sudah menzalimi kita, lalu kita tidak adil, berlebih-lebihan, bereaksi, berlebih-lebihan, mulut kita, lisan kita, tindakan kita, ya jangan, Allah nggak suka itu. Allah tidak suka. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Ya, anta tadi. Itu di Al-Maidah ayat kedua. Tadi Al-Maidah ayat ke-8. Banyak sekali contoh-contoh gambaran berlebih-lebihan yang dilarang oleh agama. Misalnya apa? Misalnya al-ghadru wal khiyanah. Ya, berkhianat, tidak menepati janji, tidak mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama, tetap nggak boleh. Kalau sudah ada aturannya, ya, dan itu disepakati oleh masyarakat, nggak boleh kita langgar. Walaupun kita kan dizalimi mereka begini-begini, kalau saya nggak setuju. Jangan buat kelas kita ini sama dengan orang-orang yang tidak mau mematuhi aturan-aturan itu. Karena al-ghadr wal khiyanah, tidak mengikuti aturan, kesepakatan bersama, itu termasuk tidak, itu termasuk dari berlebih-lebihan dari situ. Kemudian apalagi ta'dzibul usra, menyiksa tawanan, itu juga termasuk berlebih-lebihan di dalam Islam. Kemudian apalagi memotong-motong mayit setelah terbunuh, itu juga berlebih-lebihan di dalam Islam. Kemudian memerangi yang tidak boleh kita perangi, itu juga berlebih-lebihan. Kemudian merusak, ya, melakukan kerusakan di atas muka bumi, sementara ada dalil-dalil dari Nabi SAW tetap menjaga rumah ibadah, tetap menjaga pepohonan, tetap menghormati para ahli agama dan seterusnya dan seterusnya. Lihatlah ajaran-ajaran Nabawi tentang dawabit al-qital atau kurikulum berperang, ya. Apa saja garis-garis di dalam Islam itu sangat jelas sekali bahwa kita ini tetap menjaga diri kita, berperang itu hanya sebatas untuk membebaskan diri kita dari kezaliman. Tapi tetap mengikuti rambu-rambu yang telah Rasulullah SAW atau agama ini telah sampaikan. Agak sulit saya jawabnya, tapi teman-teman insya Allah ngerti lah. Baik. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Mbak Fifik, domisili di Cinere, Depok ya. Bagaimana dengan tetangga saya? Baik. Lanjut Ustaz ya. Bagaimana dengan pembebasan Palestina? Ada yang menggunakan jalur diplomatik dan ada pula yang menggunakan jalur perlawanan atau fisik atau intifado. Nah, ini gimana Ustaz? Baik. Tentu saja yang paling utama di dalam Islam itu kalau tidak terjadi peperangan. Kalau kita dapat mempergunakannya melalui jalur diplomatik, kita melalui itu kok. Kita selama ini menginginkan perdamaian kok umat Islam. Begitu juga negeri-negeri Muslim lainnya. Tetapi perdamaian yang kita inginkan itu perdamaian yang adil. Kalau sekiranya kita disuguhkan dengan proposal perdamaian dengan catatan kita
mengalah kepada hak-hak yang harusnya jadi milik kita lalu kita berikan kepada musuh, itu nggak mungkin kita mau berdamai. Betapa banyak yang sudah dirampas oleh mereka harus dikembalikan dulu dong. Baru terjadi perdamaian. Kalau sekiranya di atas penindasan-penindasan dan pencaplokan-pencaplokan tanah, lalu mereka bilang kita damai ya, tapi yang ini udah kami ambil, kami ambil. Itu bukan perdamaian, itu namanya penipuan. Kita harus perjuangkan, ya. Tidak bisa dengan jalur damai, harus berjuang, ya. Kita bantu mereka, orang-orang Palestina itu kita bantu mereka. Dan itu amanat undang-undang kita, menghapus penjajahan. Menghapus penjajahan itu apa sih maksudnya? 2 jalur, diplomatik dan peperangan. Jadi jangan pula ketika orang Muslim bersemangat di seluruh dunia membantu saudara-saudaranya di Palestina untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya, Anda bilang radikal, Anda bilang keras, Anda bilang jangan. Ini amanah undang-undang. Karena dalam Islam peperangan memang berat. Tetapi untuk mencapai sesuatu agar tidak terjadi yang lebih buruk lagi, kita kadang harus mengorbankan fisik kita sendiri. Karena itu Nabi mengajarkan tentang betapa besarnya fadilah pahala orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan hartanya atau dengan tenaga. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Gak mungkin kita pergi ke sana berperang atau apa, itu membebani teman-teman di Palestina. Kita di Indonesia ini belum terlatih untuk berperang. Itu membuat mereka lebih repot saja. Apa yang bisa kita lakukan? Kumpulkan dana. Nih tahun kita titipkan. Itu bagian dari perjuangan kita. Bagian dari jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang mengizinkan situasi yang mengizinkan kita berjuang pada saat ini dengan cara itu. Lalu kita tidak melakukan sama sekali, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat-ayat tentang menghapus kezaliman di atas muka bumi ini, kita harus kerahkan apapun dengan cara yang adil, tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai kita berpangku tangan, tidak ada sepeser pun ya, teman-teman sekalian. Kalau belum ada sepeser pun uang untuk perjuangan teman-teman Palestina, malu. Malu kamu dapat rezeki dari Allah berikutnya, ya. Nah, sore ini katakan kepada diri, berapa persen coba telah kamu berikan dibanding apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Allah yang memberikanmu kecukupan rezeki sampai hari ini dari sejak kamu lahir dulu adalah Allah yang memerintahkanmu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan prioritasnya, kemudian objeknya yang tepat, teman-teman seperti lembaga ACT ini dapat melihatnya dengan lebih komprehensif, lebih profesional, dan kita berikan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya di sini dari Mbak Fitri, domisili di Probolinggo. Ustaz, saat ini kita melihat banyak kezaliman yang terjadi terhadap kaum muslimin. Strategi apa yang tepat ya untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman tersebut? Mungkin ini pertanyaan sama kayak tadi Ustaz ya. Ya, pada prinsipnya begini ya. Wajib bagi kaum muslimin itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melihat ada kemungkaran di situ, wajib kita cegah. Tetapi ada kaidah, tidak boleh kita mencegah kemungkaran kalau berpotensi untuk melahirkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Gitu. Ya, kalau kita yakin aman dari fitnah, tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar lagi, pada saat itu kita harus bergerak. Ya, jangan berlindung di balik nanti timbul fitnah lagi begini-begini, nggak mau amal ma'ruf nahi munkar, jangan. Makanya gunakan cara yang paling elegan, cara yang paling bagus, tidak berlebihan, tidak melampaui batas, sesuai dengan syariat, dan pelajari fikih realita, pelajari bagaimana realitas. Bagusnya kamu bergerak dengan apa? Beri pengaruh dengan lisan atau dengan nasihat atau dengan ini atau dengan itu, kita lebih tahu. Karena bisa jadi seseorang bermaksud nahi mungkar, tetapi yang timbul adalah kemungkaran yang lebih besar lagi. Itu terlarang. Baik. Baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa jawabannya. Lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya di sini dari Mas atau Kang Rianza Auladi di Sukabumi, Jawa Barat. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai ghazul fikri yang marak terjadi belakangan ini? Ya, adakah cara-cara yang diajarkan oleh Islam mengenai hal tersebut?
Baik, baik. Tentu saja Ghazul Fikri ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan ketika Nabi berada di Mekah. Ada pemuka Quraisy namanya An-Nadhr bin Al-Harith. Itu sanggup melakukan perjalanan ribuan mil ke Irak. Waktu itu di bawah kekuasaan Persia. Ngapain dia ke sana? Dia belajar dongeng-dongeng, ya, kisah-kisah dari Persia untuk kembali ke Mekah, lalu dia buka majelis di Masjidil Haram menyaingi majelis Rasulullah. Biar orang-orang tidak datang ke Nabi lalu tersihir dalam tanda petik dengan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi, dia bikin lagi satu majelis, di situ ada tari-tarian, ada minuman, dan ada kisah-kisah dalam bentuk syair-syair dan dongeng-dongeng yang indah. Sehingga ramai di situ. Ya. Ini perang pemikiran dari sejak zaman jahiliyah dulu sudah ada. Apa yang harus kita lakukan? Memperkuat akidah di dalam diri. Tidak bermental terjajah. Merasa bahwa dari luar itu lebih baik. Jangan. Apa yang kamu miliki dari agama ini jauh lebih unggul dalam bidang apapun dibanding di luar Islam. Artinya konsep ekonomi bukan hanya paling halal, tapi yang paling berpeluang memperoleh kesuksesan di dunia ini adalah konsep ekonomi Islam. Konsep politik, politik Islam. Konsep sosial, sosial Islam. Konsep pergaulan, konsep hubungan internasional, konsep apapun itu, yang paling unggul adalah Islam. Harus ada di situ. Ketika para sahabat mencoba-coba mendengar dari ahli kitab tentang kisah-kisah mereka, Nabi marah dan berkata, kurang apa lagi? Ya, apa yang telah Allah turunkan kepada kalian itu jauh lebih baik. Jadi, perdalam sumber-sumber yang ada, yang orisinil yang dari agama kita, niscaya kita akan tahu betapa berharganya apa yang kita miliki dan tidak ada apa-apanya konsep buatan manusia itu. Itu yang paling penting yang kita lakukan dulu. Baik, banyak orang yang silau, ya, merasa terkagum-kagum dengan konsep Barat tentang ekonomi, tentang apa itu. Karena mereka nggak kenal konsep Islam, terus terang aja. Kalau mereka tahu, malu mereka menoleh ke situ. Nyesal mereka menghabiskan umur mempelajari hal-hal yang begitu. Gitu. Baik. Ustaz, tadi siapa nama itu, Ustaz, yang mencari ilmu ke Irak? An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith ini delegasi Quraisy yang datang ke Madinah bersama Ibnu Abi Mu'aid. Yang bertanya kepada orang Yahudi, gimana cara ngetes Muhammad ini nabi palsu? Akhirnya orang Yahudi itu bilang, tanyakan kepada dia kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, dan tentang ruh. Nah, itu dua orang itu yang diutus Quraisy. An-Nadhr bin Al-Harith salah satunya. An-Nadhr bin Harith itu yang belajar dulu ke Irak. Yang musuh, yang termasuk yang didoakan Nabi ketika tahun 10 kenabian karena mengganggu Nabi lagi sholat itu. Termasuk rombongan itu. Tapi dia punya anak, seorang sahabat yang luar biasa namanya An-Nudair bin Nadhr. Baik. Baik, Ustaz, luar biasa, Masya Allah. Lanjut, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Di sini ada. Terus, pertanyaan Ustaz gini. Ustaz, apakah kita sebagai kaum muslimin, ya, menyaksikan kondisi negara luar, terutama negara-negara sahabat kita, kaum muslimin juga, di Palestina dan negara lainnya gitu. Sedangkan di daerah kita, kawasan kita, peluang jihad itu, peluang untuk berjuang di jalan Allah sangat sedikit. Nah, apakah kita lebih condong memutuskan diri untuk membantu mereka secara fisik kah atau enggak? Baik. Jadi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah kita memberikan apa yang masih kita sayang. Bukan sisa, kita nggak mau lagi kita kasih. Wa yut'imuna at'am 'ala hubbi. Mereka itu memberi makan yang masih mereka mau. Ini yang pertama. Yang kita kasih itu harus ada harganya masih di mata kita. Yang kedua, tepat sasaran. Ya, wa yut'imuna at'am 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan dalam peperangan. Tepat sasaran. Yang ketiga, ikhlas hanya karena Allah.
Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu dalam Al-Insan kalau saya tidak keliru. Nah, 3 ini. Jadi ketika Anda melihat bahwa saat ini objek yang paling membutuhkan adalah teman-teman di Syria, saudara kita di Palestina, saudara kita di Burma, di mana? Kamboja, apa itu? Yang Rohingya itu. Nah, itu maka kita berikan ke situ. Bahwa di dalam Islam itu batas-batas negara itu sangat pudar. Di atas itu adalah batas ukhuwah. Yang paling penting adalah kita berada dalam satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikiran sempit. Tetapi kalau sekiranya kebutuhannya sama, maka dahulukan orang yang paling dekat dengan kita. Ada orang miskin jauh, ada orang miskin dekat, maka prioritaskan miskin dekat. Gitu. Kecuali miskin jauh ini lebih berhajat. Miskin dekat ini tetap bisa makan walaupun kurang. Miskin jauh ini kalau tidak kita kasih, dia bisa mati kelaparan. Ambil yang prioritas itu. Itu kita sendiri tahu dan setiap zaman, setiap keadaan akan mengalami perbedaan-perbedaan tentu saja. Baik. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang bertanya mengenai makna atau mungkin penjelasan dari ayat yang bermakna Allah, dan siapkanlah orang-orang di antara kalian untuk menuntut ilmu. Ini mungkin maksudnya Taubah Ustaz ya. Wa kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Nah, di sini mungkin ada 2 peluang Ustaz dari yang bersangkutan. Peluang untuk bekerja mungkin di lembaga kemanusiaan atau yang sejenisnya. Ada juga peluang untuk menuntut ilmu, Ustaz. Nah, ini mana prioritas yang lebih utama? Seperti itu. Kira-kira menurut Ustaz. Baik. Ayatnya kan begini. Di surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak seharusnya orang mukmin itu semuanya berperang, ya. Falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah ada dalam setiap komunitas itu seorang yang menuntut ilmu, ya, untuk mengajari mereka tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali, agar mereka itu menjadi awas, ya, menjadi dapat menjaga dirinya, waspada. Bahwa di dalam Islam itu berarti garis perjuangan itu berbeda-beda. Ada yang mengangkat senjata, ada yang mengangkat pena. Kalau sekiranya untuk dalam kondisi tidak damai harus berperang, ini kan digunakan solusi jangka pendek. Kita harus hadapi itu. Tapi setelah kita menang, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mengisi kemerdekaan? Bagaimana mengisi kemenangan? Itu gunanya ada orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam perjuangan bangsa ini terlihat jelas sekali bagaimana peran Bung Hatta di luar negeri menuntut ilmu. Dia gunakan itu, ilmu itu, jaringan dia dalam menuntut ilmu, kemudian ilmunya sendiri yang dia dapatkan untuk melobi, ya, internasional mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi setiap orang itu berjuang di bidang garapannya masing-masing. Ada yang di bidang dakwah, ada yang ya pengusaha di hartanya, kemudian ada di lembaga-lembaga kemanusiaan, waktunya, tenaganya, ya pikirannya. Mereka berstrategi, bersinergi, bagaimana lebih banyak orang berinfak, bagaimana menyalurkan ini sehingga sampai ke orangnya, bagaimana mengaturnya sehingga terus berjalan, bagaimana ini lebih produktif, bagaimana itu semuanya tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki untuk kepentingan dakwah Islam, untuk kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Begitu. Baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Ustaz, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir Ustaz ya. Setelah itu mungkin Ustaz bisa penutupan dengan closingnya. Pertanyaan gini Ustaz. Ini mungkin dari Anda pribadi ya. Mungkin kondisi Ramadan ya, Allah alam ya, di negara masing-masing berbeda. Ada kadang yang panasnya sangat terik, ada yang bahkan dingin, dan mungkin ada yang tropis seperti Indonesia Ustaz. Kalau kita baca dari kisah perang Badar ini kan terjadi di bulan Ramadan ya. Bagaimana kaum muslimin itu pasti kehausan, kelaparan, kelelahan, dan lain-lain ya gitu. Nah, kondisi seperti itu saat kita sebagai pelajar atau mungkin sebagai pekerja ya, apakah kita tetap bisa memaksimalkan energi kita untuk bekerja atau menyesuaikan dengan istirahat, Ustaz? Karena kan kita tahu juga kalau misalkan kita terlalu lelah bisa mengakibatkan
puasa kita tidak maksimal dan lainnya. Masya Allah. Ini bagus sekali pertanyaan karena banyak sekali kesalahan orang karena tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya tentang Perang Badar dan Ramadan ini. Teman-teman sekalian, agama mengakui bahwa puasa itu melemahkan seseorang. Buktinya adalah dalam keadaan sakit atau musafir diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Berarti puasa itu melemahkan. Ketika seseorang dipuasai oleh nafsu, tapi dia belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena itu melemahkan. Syahwat kemaluan itu mengikuti syahwat perut. Ketika melemah karena lapar, maka lemah pula syahwat kemaluan. Maka seorang pelajar misalnya, ya, yang bukan puasa wajib di pesantren misalnya, lebih baik latihan puasa Senin Kamis atau memaksimalkan menuntut ilmu. Tiap orang tidak sama. Kalau sekiranya dia tetap bisa maksimal dalam belajar ketika dia puasa, maka nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada orang yang fisiknya lemah, dia jadi ngantuk, jadi tidak bisa semangat belajar, nggak boleh guru di pesantren memaksa muridnya, pokoknya untuk latihan kalian harus puasa sunnah, Senin Kamis, nggak boleh. Karena syariat mengakui puasa itu melemahkan. Ketika terjadi perang Badar, tanggal 17 Ramadan itu, apakah para sahabat puasa? Tidak puasa. Ya, jadi ada dapur umum mereka makan. Mereka diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Karena juga keluar dari Madinah. Ya. Di samping peperangan itu sendiri juga musafir. Jadi para sahabat perempuan itu di dapur umum memasak untuk pejuang-pejuang di Badar. Di antaranya adalah Zainab binti Khuzaimah. Ya, istri Nabi. Sebelumnya belum jadi Nabi ya. Belum jadi istri Nabi. Nah, dia ikut di dapur umum di Badar itu. Jadi sahabat-sahabat tidak berpuasa. Baik. Masya Allah, berarti kita sebagian mungkin dari kita juga salah paham ya bagaimana para sahabat pun mengambil rukhsah tersebut Ustaz ya. Ya. Kalau sekiranya mereka puasa, buat apa dapur umum itu disiapkan oleh Nabi ya? Baik Ustaz. Mungkin terakhir konklusi ini dari Ustaz Ahmad Faris Beki mengenai materi kita pada hari ini dan bocoran sedikit untuk sesi selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, pertama lihatlah betapa bijaksananya agama ini. Datang syariat untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh umat. Bagaimana bertahap-tahap. Ketika berdakwah mulai dari sembunyi-sembunyi, terang-terangan, diizinkan berperang, wajib berperang. Karena semangat agama ini adalah menjawab persoalan-persoalan dan tantangan bagi umat ini. Jadi apapun yang kamu hadapi dalam kehidupan, maka lihatlah solusinya dari syariat. Yang kedua, pada asalnya manusia tidak suka berperang dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam kondisi memang kezaliman sudah merajalela dan kita harus melawan di situ. Maka kita berperang. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk peperangan ya, dan lihatlah bagaimana Islam tetap menjaga akhlaknya ketika terjadi peperangan. Adapun pelajaran-pelajaran penting tentang peperangan. Kemudian bagaimana ketika perang benar-benar terjadi? Bagaimana jika terbunuh? Bagaimana jika menang? Bagaimana ada orang yang berperang, kemudian ada yang dicela, ada yang tidak. Bahwa dalam kehidupan ini ada banyak orang yang melakukan amalan-amalan terpuji, tapi hasilnya tidak terpuji karena salah di niat, karena salah dari aturan, karena salah dari garis-garis yang telah diberikan oleh agama ini. Kita akan melihat pentingnya perang Badar, bagaimana dia mengubah peta geografi, peta geopolitik pada waktu itu, dan apa pelajaran-pelajaran penting yang kita dapati dari Badar sebelum, ketika sedang terjadi, dan setelah terjadi. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin ini apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih Ustaz Naim dan sahabat-sahabat dermawan lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas materinya luar biasa. Semoga menambah wawasan kita semua nih para dermawan, para pejuang kemanusiaan agar selalu lebih rajin, lebih maksimal membaca sirah-sirah nabawiyah untuk menambah wawasan kita semua, terutama bisa kita aplikatifkan dalam kehidupan kita saat ini insyaallah.
Terima kasih sekali lagi Ustaz Ahmad Faris Beki atas materinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman semua. Mungkin sebagai penutup, mohon izin nih kita hidupkan video dulu. Kita akan foto lewat Zoom. Silakan dihidupkan videonya teman-teman. Ya. Pada malu Ustaz mungkin. Silakan Bapak Ibu, para sahabat dermawan, dihidupkan videonya. Oke. Insya Allah ada Mas Nu dari ACT Jambi, Ustaz. Ya, insya Allah tanggal berapa kita acara di Jambi? 12 Desember ya, lupa saya. 12 Desember. 12 insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Minggu awal, minggu pertama Desember saya ke Aceh, insya Allah bersama ACT. Minggu keduanya ke Jambi, insya Allah. Insya Allah. Sekalian pulang kamu Ustaz ya. Nggak sempat kayaknya pulang kamu. Harus kembali Jakarta lagi. Baik Ustaz. Oke teman-teman semua, silakan kita akan foto bersama. Ya, kita capture dulu. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Ustaz Mas Baiki. Teman-teman semua, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Saya selaku MC, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Semoga kita dipertemukan untuk sesi berikutnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.